Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan tema seseorang yang akan datang atau hadir ya, menghampiri kamu di hari Valentine ya. Kita akan lihat siapakah orangnya, ciri-cirinya ya. Dan ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Siapakah dia ya? Orang yang akan hadir di hari Valentine kamu untuk Taurus. Siapakah dia ya? Seseorang yang akan hadir di hari Valentine kamu atau datang menghampirimu di hari Valentine untuk Taurus. Oke, di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands. Aku lihat di Ten of Wands ini adalah seseorang yang pernah memiliki banyak beban dalam hidupnya atau melewati masa sulit di dalam hidupnya ya. Seperti itu. Pernah mengalami situasi yang gak mengenakan di belakang gitu loh. Ya. Mungkin ada beberapa di antara mereka saat dia ketemu sama kamu ya. Karena di sini ada kaitannya dengan hubungan love life-nya kamu. Itu dia masih membawa beban dari masa lalu gitu ya. Jadi kayak mungkin dia masih memiliki trauma orang ini. Ya, orang ini masih ada semacam beban gitu ya. Untuk beberapa orang mungkin pertemuannya dengan kamu itu bisa dibilang ini juga ya. Kalau dia masih membawa beban dari masa lalu yang belum clear gitu ya. Itu bisa dibilang kayak belum siap gitu ya. Belum siap untuk kehadiran cinta baru gitu loh. Ya. Jadi bisa dibilang mungkin walaupun mungkin ada kaitannya dengan love life-nya kamu ya, kayak mungkin ketertarikan dengan kamu atau gimana gitu. Tapi walaupun dia memiliki keinginan gitu ya, keinginan untuk memulai kehidupan baru atau kayak dalam relationship atau percintaan baru gitu ya, tapi di sisi dia itu kayak masih ada yang belum selesai gitu loh ya. Jadi kalau kamu dengan orang ini mungkin kamu harus sabar gitu, karena orang ini masih belum clear gitu. Dia punya beban gitu loh dari masa lalu, tapi beban ini kayak semacam apa ya, bisa dibilang pengalaman masa lalu yang menyakitkan dia itu tidak mudah gitu loh untuk dia bener-bener lupakan gitu ya, release gitu ya, kayak gitu loh ya. Jadi mungkin di sisi lain dia ingin hubungan baru gitu, tapi di sisi lain dia masih ada sesuatu gitu loh ya, masih dalam proses untuk melepaskan kayak gitu. Namun untuk beberapa orang mungkin sudah siap gitu loh ya, dia pernah mengalami situasi yang sulit di masa lalu gitu ya, dan ketika bertemu dengan kamu ya dia udah siap gitu loh. Karena di sini ada angka 10 ya, angka 10 itu angka akhir gitu, last gitu. Jadi telah mengalami fase-fase sulit dan kayak masuk ke kehidupan baru gitu loh ya, fase hidup baru yang lebih gitu loh, lebih baik lagi gitu loh ya, seperti itu. Dan juga di sini aku ngerasa kalau
ada tipe-tipe dari mereka yang dia ini tipe orang yang sangat bertanggung jawab dan dia akan selalu susah senang bersama kamu gitu loh. Kayak walaupun hidup susah gitu ya, tapi dia kayak mau gitu loh menanggung beban bersama gitu loh. Misalkan ya kamu kesusahan, kamu kesulitan gitu ya, atau di dalam hubungan kalian, nah itu kayak dia tuh mau bersama-sama gitu loh istilahnya ya. Jadi kayak ditanggung bersama-sama gitu loh. Seperti itu. Jadi orang yang bisa berbagi beban dengan kamu gitu loh. Ya, beban kamu lah istilahnya ya, bisa berbagi dengan dia gitu. Ya, dia akan membantu kamu mengatasi masalah kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nggak gampang menyerah orang ini. Dan tipe orang yang selalu tahu jalan pintas. Ya, misalkan nih, kamu mau kemana kayak gitu ya. Misalkan, oh jalan ini kok jauh banget ya. Nah, dia itu tahu jalan shortcutnya kayak gitu loh, jalan pintasnya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada Page of Cups, mungkin ada di antara mereka usianya lebih muda dari kamu, ya, atau mungkin dia ini tipe orang yang pemimpi, berani bermimpi, tapi juga berani effort ya, nggak hanya bermimpi doang, tapi juga dia akan perjuangin mimpi-mimpi yang jadi mimpinya atau harapannya gitu. Kemudian ada juga yang dari sisi dia ya lebih muda, kemudian tipe orang yang pemalu gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa ini orang lama ya. Orang lama yang sebelumnya mungkin pernah ngejauh atau pergi dari kamu ya. Sempat nggak komunikasi mungkin gitu ya. Dan dia ini sangat berat tanpa kamu. Page of Cup mungkin dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Jadi kayak ada ungkapan perasaan gitu loh. Ya, ungkapan cinta, ungkapan perasaan, atau mungkin dia minta maaf sama kamu gitu. Mengatakan cinta, dan kamu mungkin akan dikasih bunga sama orang ini, dikasih sesuatu gitu. Ya, betul kan? Orang dari masa lalu di sini. Ada beberapa dari dia itu memang orang dari masa lalu yang memang kamu dengan dia ini memiliki emosional, kemelekatan dari sisi emosional. Bukan kemelekatan juga sih, tapi karena kalian mungkin dulu pernah bersama ya cukup lama, ataupun mungkin walaupun nggak cukup lama ya, kayak beberapa bulan gitu ya, entah 6 bulan atau cuman 1 tahun doang jalan gitu, tapi kalian ini punya kenangan yang indah, atau kayak kenangan-kenangan manis, atau masa-masa yang indah yang sulit untuk dia lepaskan gitu, atau sulit dia lupain gitu, masa-masa bersama kamu. Jadi kenangannya tuh melekat gitu loh ya, ada semacam kemelekatan emosional di situ gitu, karena dari sisi dia ataupun kamu juga, karena ini yang ngerasa biasanya nggak salah satu ya, tapi keduanya, karena namanya ikatan emosional gitu. Jadi dua-duanya itu punya rasa gitu loh ya, sama perasaannya ya. Ini ketika kalian bersama dulu itu kayak ngerasa kemudian berpisah ya, itu kalian kayak ngerasa kok beda gitu loh, kayak nggak ada yang punya ikatan seerat itu gitu loh ya, atau semelekat itu, kayak kenang-kenangannya tuh kayak nggak seintens itu gitu loh ya. Biasanya mungkin kalau dengan yang dulu-dulu gitu ya, mantan-mantannya, atau kamu dengan mantan-mantan kamu ya, ataupun mungkin kamu pernah mencoba dengan orang baru, begitu dia juga pernah mencoba dengan orang baru, itu nggak seintens kamu dengan dia gitu loh ya, kayak biasa aja gitu loh ya. Dan dengan dia, kalian berdua ini rasanya beda gitu loh, nggak sama gitu. Makanya ini kayak orang yang sulit move on juga, bisa dibilang kayak gitu. Sulit move on, sulit melupakan gitu ya. Kenangannya tuh melekat banget gitu loh di ingatan dan juga di hati gitu loh. Ya, makanya sulit untuk dilepaskan gitu. Sulit banget di sini ada Ten of Wands ya. Untuk beberapa orang ini pasangan kamu dulu ya, seseorang dari masa lalu yang pernah berpisah dengan kamu ya, orang lama di sini. Gitu. Entah kamu ini pasangan resmi, sudah bercerai, mantan suami atau istri, apapun itu di sini, atau belum jadi mantan bisa ya. Maksudnya belum jadi mantan nih, gini, belum ada legalitas divorce gitu, kalian hanya bisa kayak gitu ya, kayak gitu.
Dan ternyata kepergian kalian masing-masing saat kalian gak ada jarak gitu, atau gak ada komunikasi, itu benar-benar sulit gitu loh ya, merasa sangat sulit gitu untuk melepaskan gitu. Makanya sangat tertekan di sini, terbebani gitu loh ya. Dan di sini seorang ini ingin kembali lagi sama kamu. Namun untuk beberapa orang ini orang dekat kamu ya, orang dekat kamu, orang yang bersama kamu. Orang dekat kamu, orang yang sudah bersama kamu nih, maksudnya ya saat ini kamu menjalin hubungan dengan dia, pertemanan gitu. Mungkin dia akan mengungkapkan perasaan yang dia rasakan ke kamu, karena mungkin dia udah lama memendam rasa gitu lah dengan kamu gitu ya. Gak semua ya, beberapa aja gitu. Dan bisa juga di Six of Cups ini menandakan teman lama ya, teman sekolah, teman kerja, teman kuliah gitu ya, mungkin akan bertemu lagi ke kamu, bertemu lagi dengan kamu gitu ya. Dan dia akan ngasih kamu bunga di sini, aku lihat ya. Ada sesuatu yang dia katakan sangat romantis, mungkin dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, kalau dia pernah suka gitu ya, atau jatuh hati sama kamu dan pengen bersamamu, bisa juga di sini. Kita lihat lagi ya, siapakah dia orangnya. Ada High Priestess, yes. Untuk beberapa orang ini memang ada yang hubungannya nggak jelas gitu ya. Makanya tadi aku bilang bisa ini adalah pasangan kamu sendiri ya, pasangan resmi yang mungkin kamu belum divorce dengan dia, tapi kayak berpisah gitu loh ya, sendiri-sendiri gitu. Dan di sini kamu dengan dia memang punya ikatan ya, chemistry-nya kuat banget, ikatan batinnya kuat banget. Ada yang punya koneksi spiritual. Dan selain itu, di sisi lain ciri-ciri orang ini, dia adalah seseorang yang pendiam. Kemudian orangnya nggak banyak bicara ya, pendiam, dan tipe orang yang memang menyimpan perasaan gitu. Maksudnya apa ya? Menyimpan perasaan kayak yang nggak mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu loh, cenderung menyembunyikan perasaan sendiri. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, baru di saat dia merasa nggak kuat, nggak tahan lagi, nah baru dia kayak semacam dipush gitu loh, karena selama ini kan dia pendem, dia simpen kayak gitu. Nah, akhirnya dia nggak tahan gitu loh, makanya dia ungkapin gitu loh ya. Dan orang ini tipe orang yang sangat pandai menjaga rahasia. Kemudian juga aku ngelihat orang ini orang yang sangat spiritual ya. Untuk beberapa orang dia sangat spiritual. Dan juga mungkin ada yang selain spiritual ya, mungkin orang ini sangat agamis gitu ya. Kalau dikaitkan dengan kepercayaan gitu, orangnya sangat agamis, yang dimana yes, pokoknya paham ya agamis itu apa, nah istilahnya gitu. Dan kalau perempuan ya mungkin dia punya pakaian itu serba tertutup gitu ya. Kalau muslim ya kayak dia selalu pakai jilbab gitu ya, pakaian panjang, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kalau dia laki-laki pun dia sangat menjaga apa ya, ada kaitannya dengan moral gitu loh ya, sangat ini. Aku nggak bilang sok suci gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke situ gitu loh ya, ada kaitannya dengan itu gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya yang aku sampaikan gitu, karena aku kurang paham untuk menyampaikan gimana gitu loh. Yang jelas kayak orang yang benar-benar menjaga ini gitu loh ya, nilai-nilai yang ada kaitannya dengan keagamaan ini gitu loh ya, seperti itu. Tapi di sini bukan dia terlihat apa baiknya di ini doang, enggak gitu, tapi juga dari sikap tindakan dia itu, dia memang benar-benar baik gitu loh. Contoh nih, kalau dia memang orangnya pandai tentang ilmu agama gitu ya, itu benar-benar dia memang ada di dirinya gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang tahu ilmu agama itu kan cuma sekedar tahu doang kan ya, nah tidak diterapkan di dalam dirinya kan. Nah, tapi dia ini bukan tipe seperti itu gitu, dia benar-benar dia terapkan di dalam dirinya gitu. Bahkan kalau dia orang spiritual pun, itu dia orangnya benar-benar dia terapkan gitu loh ya.
seperti itu, menjalin hubungan baik dengan orang lain gitu, dan dia tidak memandang rendah orang gitu ya. Dia tahu kok ya, dia benar-benar sudah berada di dualitas gitu loh ya. Dia bisa melihat dari sisi baik dan buruk gitu ya. Bahkan pokoknya nggak mudah menjudging, nggak mudah menilai gitu loh. Tahu memposisikan dirinya gitu ya, seperti itu. Oke. Orang yang sangat bisa paham di sini. Makanya dia nggak mudah menjudging orang, menghakimi orang gitu. Bahkan di sini orang-orang yang bisa memaafkan orang lain gitu ya, bukan mudah memaafkan ya, tapi kayak mengerti gitu loh ya. Oh, orang itu nyakitin aku tuh karena di dirinya orang itu tuh ada begini-begini gitu. Jadi kayak udah lebih tenang gitu ya, orangnya ini memang udah lebih tenang gitu, udah calm gitu, dan dia tahu apa yang baik untuknya dan tidak gitu loh. Selain itu tuh seperti itu gitu, dan orangnya memang intuitif, sensitif, orangnya sangat peka gitu ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang menjadi seorang guru di sini, guru agama, guru spiritual, apapun itu yang intinya ada kaitannya dengan pendidikan gitu ya. Seperti itu, yang ngajarin seseorang untuk melakukan hal-hal baik gitu loh. Karena untuk melakukan hal-hal baik itu nggak harus guru agama gitu ya. Nah, yang kayak guru pembimbing ya, itu pun bisa gitu kan. Pokoknya ngajarin gitu ya. Coach pun bisa gitu ya, coach life gitu, life coach ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, karena di sini ada kaitannya dengan spirituality. Kemudian kita lihat lagi ya. Untuk zodiak dia Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Taurus di sini. Namun nggak jadi patakan. Aku akan lihat lagi yang paling kencang di sini zodiaknya dan ciri lainnya. Ada yang selisih usia juga di sini yang aku lihat ya. Mungkin selisih kalian 7 tahun ya, selisih usia. Bahkan tadi gue bilang ada yang lebih muda di sini dari kamu. Kemudian di sini ya ada Leo ya, orangnya murah hati, berani, percaya diri, sangat berkarisma. Kemudian di sini ada Capricorn, orang yang ya bener kan, bertanggung jawab dan sangat sabar di sini. Orangnya tenang gitu ya. Kemudian di sini ada Gemini. Berjiwa sosial ya, orangnya berjiwa sosial di sini, suka membantu, suka menolong, ramah ya kan, berhati lembut, orangnya ramah, baik hati gitu. Kalau dia seorang perempuan tuh orangnya kalem banget di sini. Kalau dia seorang laki-laki orangnya pendiam, nggak banyak bicara. Walaupun di sini terlihat pandai, ada Gemini yang pandai bicara ya, tapi dia sebenarnya nggak banyak bicara ya. Karena pandai bicara itu nggak harus orangnya cerewet ya, tapi kayak mampu menempatkan diri gitu loh dengan siapa dia berhadapan kayak gitu ya. Jadi dia makanya ada sisi dia yang tenang gitu loh, menghadapi siapapun, orang seperti apapun itu dia mampu gitu loh. Kemudian ya di sini ada sisi dia kan yang empati, sensitif, penuh perhatian gitu ya, orangnya lembut, orangnya setia gitu. Humoris, tapi humoris ini nggak semua ya. Kalau dia yang muda, tipe-tipe orang yang lebih muda dari kamu, ya mungkin dia orangnya humoris ya. Tapi aku lihat dari sisi humoris ini dia dengan orang yang deket aja gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu baru-baru kenal dengan dia, mungkin nggak akan nampak humorisnya, itu nggak akan nampak gitu. Tapi kalau kamu udah bersama dengan dia, nah mungkin ketika dia menghibur kamu, nah dia mungkin akan bersikap sesuatu yang mungkin kamu akan kaget gitu. Ternyata orang ini bisa lucu juga ya. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.